Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Handes sebagai Hasbi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah agama C1O, serta teman-temanku semuanya yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua. Serta tak lupa salawat serta dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Falahuddin dari kelas C1O Agama akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait faktor penyebab terjadinya perilaku korupsi. Latar belakang, salah satu teori korupsi menurut Jack Bologen Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap individu, dan ini berkaitan juga dengan individu pelaku korupsi. Secara global, penyebab terjadinya perilaku korupsi bisa diklasifikasikan dua macam, yaitu internal dan eksternal. Adapun penyebab korupsi dari faktor internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya iman. Oke teman-teman semuanya, jadi dengan iman yang kuat, niscaya akan membentengi seseorang dari tindak maksiat apapun termasuk korupsi. Karena seseorang yang memiliki iman yang kuat, dia percaya bahwa korupsi ini adalah salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lemahnya pengajaran budi pekerti. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik gitu ya. Yang ketiga adalah rendahnya kepercayaan diri. Seorang koruptor tidak memiliki kepercayaan diri dalam membangun ekonomi keluarganya melalui cara yang dibolehkan undang-undang dan agama. Yang keempat, mencari jalan pintas. Seorang koruptor tidak mau menjalani proses panjang dalam mencari harta kecuali dengan cara korupsi. Nah, itu tadi kan dari faktor internalnya. Sementara dari faktor eksternalnya, teman-teman, yang pertama, korupsi dilakukan sebagai salah satu dampak dari rezim yang korup. Yang kedua, korupsi juga bisa disebabkan karena adanya lingkaran birokrasi yang korup. Yang ketiga, korupsi bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan apart negara. Yang keempat, lemahnya pengawasan juga disinyalir sebagai penyebab korupsi. Dan yang terakhir, birokrasi yang panjang dan bertele-tele memberi peluang buat para korupsi. Ini menurut Bapak Purwanto 2017. Dan lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi. Antara lain yang pertama, sifat tamak manusia. Sebenarnya sifat tamak ini dimiliki oleh setiap individu yang hidup. Tergantung bagaimana cara kita bisa mengolah dan mengkontrol bagaimana sifat tamak ini bisa dikendalikan, bahkan tidak boleh ditunjukkan begitu. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Nah ini teman-teman, ketika moral suatu individu ini tidak dibentuk dari kecil atau tidak dilatih untuk melakukan hal yang baik, maka ketika dia ada godaan, dia tidak punya pendirian sehingga dia akan ikutan gitu ya. Jadi misalkan dia ada godaan uang semiliaran, langsung diambil tanpa tahu dari mana uang ini berasal. Jadi itu sama saja mencuri atau mengambil hak-hak orang lain. Selanjutnya adalah gaya hidup konsumtif. Jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah ketika seseorang itu melakukan korupsi, dia merasa gengsinya sudah cukup tinggi sehingga dia merasa bahwa gaji yang diperoleh itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Padahal jika dia bisa mengolah uangnya itu sangatlah cukup. Tapi karena kebutuhannya yang sangat konsumtif, dia tidak mau naik mobil jika mobilnya tidak mewah, dia tidak mau makan jika makanannya tidak yang enak-enak, dia tidak mau memakai baju jika bajunya tidak yang mahal-mahal. Inilah yang dimaksud di gaya hidup konsumtif. Yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras gitu ya. Selanjutnya, Eririan Hajapamekas 2008 menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Dan yang pertama ini adalah rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kedua, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum mapan. Yang ketiga, kondisi lingkungan kerja, tugas, jabatan dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Kesimpulannya adalah, secara umum, faktor korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi. Sebagaimana buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, ICW 2000, yang mengidentifikasi 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor transisional gitu ya. Jadi faktor transisional itu yang terakhir tadi. Dan cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Pesan saya untuk kita semua, apalagi kita para kaum milenial, generasi Gen Z, sebagai generasi muda, jangan sekali ada dalam benak kita untuk melakukan hal-hal seperti korupsi, karena itu merupakan perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hindari bersama, mari kita kuatkan tekad untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, mencari uang dan rezeki yang halal, yang kemudiannya bisa mendapatkan ridho dan restu dari Allah, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, apapun yang kita beli bisa mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.